Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin, tanggal 1 September tahun 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Barisan saya ambil alih. Siap. Dan istirahat di tempat. Dan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. siap. Dan Penghormatan kepada pembina apel. kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 1 September tahun 2025, dengan kekuatan jumlah seluruh ASN 6.466 orang, hadir 4.336 orang, kurang 2.130 orang. Keterangan tugas 410 orang, cuti 81 orang, sakit 83 orang, izin 61 orang, terlambat 1.495. Yang hadir siap mengikuti apel. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Pasukan diistirahat. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam bahagia. Dan sekarang kita tambah lagi satu salam nih. Kondisi kayak begini mesti tambah satu salam. Salam perdamaian. Kita mesti salam perdamaian begini karena kondisi lagi tidak baik-baik saja, kita salam perdamaian. Peace. Kalau orang ribut-ribut, peace. Salam damai. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi NTT, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan seluruh keluarga besar ASN Pemprov NTT yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan, hari ini kita boleh diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama. Dari 6.466 orang, hampir sepertiganya saya hitung, sepertiganya dengan berbagai alasan tidak bisa hadir pada hari ini. Terutama yang sakit, itu kita mesti cek baik-baik, yang sakit itu semua cepat sembuh. Tapi yang hari ini lagi 1.400 lebih yang tidak hadir ini, sekali lagi para pimpinan OPD dicek kembali. Yang sudah berkali-kali tidak ikut apel pagi, datanya kasih masuk kepada BKD, kepada Inspektorat, kepada Sekda dan kepada Gubernur Wakil Gubernur agar
dikasih atensi khusus. Sekali lagi, yang sudah berkali-kali, data kami tidak pegang hari ini, tapi yang tidak hadir ini dicek kembali ya. Kalau orang yang sama sudah berkali-kali, lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, selalu saja tidak datang hadir apel, nah yang semacam begini ini tidak boleh dikasih reward, mesti kasih punishment dulu, mesti kasih catatan dulu biar dia berubah. Jadi sekali lagi, daftar nama yang tidak hadir ini, apalagi yang sudah berkali-kali, diberikan dan dimasukkan kepada BKD, Inspektorat, kepada Pak Sekda dan kepada Gubernur agar kami bisa cek soal menyangkut orang per orang di masing-masing OPD ini. Masih dari ini baru hitung, baru yang apel pagi dulu, belum tentu lagi yang lain. Bisa ya? Bisa? Jadi masing-masing OPD dicek kembali dan dilaporkan kepada yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kita bersyukur kan hari ini kita berada pada suasana yang tenang dan damai ini. Dan suasana seperti ini bukan suasana yang terjadi begitu saja, tapi harus kita kerjakan bersama-sama agar suasana ini tetap ada di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur secara umum. Jadi yang namanya situasi tenang dan damai ini bukan dia ada begitu saja kemudian datang dan kita tinggal terima. Tapi suasana seperti ini cuma ada kalau memang kita sama-sama mengerjakan dengan baik. Dengan berbagai kemampuan, baik itu Pemda Provinsi miliki maupun bersama yang lain, Forkopimda, Pemkot, dan seluruh Pemda Kabupaten Kota sampai ke tingkat desa kelurahan, RT RW NTT, dan seluruh unsur masyarakat. Tentu suasana ini harus kita jaga bersama agar tidak terkoyak. Beberapa daerah yang jebol itu saya kira karena mereka lengah atau tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kemudian kejadiannya terjadi seperti yang kita saksikan kemarin. Tapi kalau kita bergandengan tangan dengan kuat, dengan hebat, dan tidak memberi ruang bagi siapa saja yang datang dari luar, terutama dari luar NTT yang ingin mengacau di sini, kita tidak boleh berikan ruang sedikit pun untuk mereka bisa mengacau di sini. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Demonstrasi boleh. Sekali lagi, pendemo-pendemo dari apapun latar belakangnya silakan berdemo di NTT. Tapi bagi perusuh tidak boleh dikasih ruang. Dan perusuh cuma bisa dilawan apabila kita bergandengan tangan mencegah agar itu tidak terjadi. Jadi demonstrasi boleh, tapi yang membuat kerusuhan harus kita lawan bersama-sama di sini. Dan itu bukan datang begitu saja, itu masih kita kerjakan bersama-sama. Hanya dengan kerjasama lintas sektor kita bisa jaga agar NTT ini aman, tidak ada lagi satu gangguan yang ada di sini. Sekali lagi, ini bukan terjadi begitu saja, tapi harus kita kerjakan bersama-sama. Sejauh ini sudah beberapa informasi masuk kepada kami di provinsi, juga pada aparat keamanan. Ada saja upaya-upaya orang untuk berbuat sesuatu di sini. Informasinya ada warga yang kemudian diprovokasi, ditawarin uang ini itu untuk berdemo dengan tujuan anarkis. Ada di NTT, bukan tidak ada ya, ada. Tapi sejak dini pertama kali kita dapat informasi, langsung segera kita respon. Karena kita tidak mau NTT ini terjadi seperti di provinsi lain, karena kita lengah akhirnya kejadian itu terjadi. Dan hari ini kita tahu ada sidang paripurna DPRD, akan juga ada demonstrasi. Ya kita terima mereka dengan baik. Kita dialog dengan baik, diskusikan dengan baik, cari solusi dengan baik agar tidak berpindah ke ruang-ruang lain yang tidak diatur dalam undang-undang kita. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu sekalian, di OPD masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, dilihat betul lingkungan sekitarnya, didengar, dicermati juga di medsos. Apabila ada hal-hal yang ingin mengganggu NTT untuk hal-hal yang tidak diinginkan, kita cegah lebih awal. Semua ASN siap? Siap. Siap? Siap. Yang ketiga, kita bersyukur bahwa Pak Wakil Gubernur dan rombongan kemarin dari negara Timor Leste sudah pulang dengan membawa berbagai hasil. Nantinya kami akan membahas lebih detail di pimpinan dan di eselon 2, yang nantinya di masing-masing OPD terkait dengan hasil kerjasama yang sudah baik terjadi di Timor Leste kemarin. Secara khusus kita akan lebih mendetailkan lagi apa yang sudah dipikirkan, dirumuskan atau dibahas dalam beberapa pertemuan yang lalu setelah pertemuan terakhir di Timor Leste kemarin.
dengan pertemuan terakhir dengan Presiden Timor Leste dan berbagai jajaran di Timor Leste yang bisa memberikan kita peluang-peluang kerjasama. Semoga dengan ini kita semua bisa memaksimalkan kerjasama dua daerah, apalagi kita satu pulau ini, agar di berbagai bidang bisa kita intilkan kerjasama kita dengan Timor Leste. Demikian pula halnya dengan berbagai agenda-agenda yang kita kerjakan ke depan. Mulai hari ini berlaku surat edaran agar seluruh hewan penyebab rabies, terutama anjing, karena baru terbukti baru anjing tidak yang lain, itu wajib dikandangkan. Jadi kita sudah membuat edaran, Gubernur NTT sudah membuat edaran hasil dari berbagai diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak, juga dengan teman-teman dokter hewan dan juga teman-teman LSM yang bergerak di bidang penyayang binatang. Kita sudah membuat surat edaran yang berlaku seluruh NTT agar seluruh hewan peliharaan itu di lockdown atau dikandangkan selama kurang lebih 2 bulan. Harapannya agar semua hewan yang mengandung rabies mati di tempat, tidak menularkan kepada yang lain. Kita pernah membuat ini di sesama kita sebagai umat manusia saja bisa. Pada saat COVID yang lalu, kita bisa 2 minggu sampai 1 bulan itu ketika terkena COVID, semua tertib di kamar masing-masing. Bahkan dalam rumah sendiri, kita bisa mengatur diri kita secara disiplin untuk memutus mata rantai COVID pada saat COVID melanda Indonesia, melanda NTT. Ini untuk hewan, bukan manusia. Kalau manusia saja kita bisa tertib untuk melakukan ini semua, untuk hewan pun juga kita mesti harus lebih tertib lagi. Jadi semenjak surat edaran ini disampaikan, seluruh hewan penyebab rabies, khususnya anjing, wajib dikandangkan. Karena di Kota Kupang ini sudah kejadian ini. Di satu acara pesta, ada anjing rabies menggigit tamu yang hadir, dan memang kemudian anjing itu ditengarai atau setelah dicek ternyata adalah positif rabies. Di acara yang dihadiri langsung juga oleh Kepala Dinas Peternakan, Pak Yohanes Octavianus. Syukur dia tidak gigit kepala dinas. Coba ya kalau dia gigit kepala dinas, apa kata dunia nih? Kadis peternakan digigit sama anjing rabies. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing di lingkungan kita di Kota Kupang, dan juga tolong disampaikan ke kampung halaman masing-masing agar edaran ini dijalankan. Nanti makin lama akan makin keras dia punya sanksi kepada baik hewan maupun juga para pemilik dari hewan tersebut, lebih tertib dalam hal mengurus anjing-anjing yang menyebabkan rabies ini. Jadi mulai hari ini saya harap agar kita semua mulai juga menyampaikan di media sosial masing-masing, dan tolong dikontak di kampung halaman masing-masing agar ini juga ditertibkan, agar jangan sampai di tempat kita ada kejadian rabies yang terkena hanya karena kita tidak tertib untuk menjaga anjing kita masing-masing. Bisa ya? Jadi medsos saya juga tolong mulai diaktifkan untuk mengingatkan bahwa mulai hari ini ya, 1 September sampai 2 bulan ke depan, semua anjing-anjing peliharaan kita di lockdown, diikat di rumah, tidak boleh berkeliaran di mana-mana. Yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat juga kondisi fiskal kita yang dibahas terakhir kemarin oleh DPR dan Ibu Menteri Keuangan. Kami berharap agar dengan desain fiskal yang akan disiapkan untuk seluruh daerah ke depan, kita betul-betul makin mempersiapkan program-program yang baik dalam masa yang tersisa sekian bulan ini sampai dengan Desember, maupun juga untuk persiapan kita untuk tahun depan. Masing-masing OPD kami minta untuk lebih menggunakan dengan baik berbagai anggaran yang kita miliki untuk kepentingan pembangunan Nusa Tenggara Timur, dan juga tentunya memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan di masing-masing OPD ini benar-benar bisa berdampak bagi pelayanan kita maupun bagi masyarakat NTT. Dan ini juga tentu terkait dengan, selalu juga kami ingatkan, rencana kita untuk meningkatkan optimalisasi dari pendapatan asli daerah. Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi NTT tetap tumbuh positif dan juga bersifat inklusif. Artinya dia betul-betul bisa berdampak bagi sebanyak mungkin orang yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik itu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kelautan perikanan, sektor apa saja, dan juga didukung oleh berbagai
dinas terkait, kesehatan, pendidikan, PUPR dan sebagainya. Kita harapkan agar semua bisa bersinergi untuk memastikan bahwa layanan yang kita selenggarakan di NTT ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTT dan kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah secara inklusif bagi banyak orang. Dan juga tentunya yang terakhir, kami berharap agar yang sudah kita dirikan ya, NTT Mart dan Dapur Probomarata ini tetap kita jalankan dengan baik. Masing-masing OPD seperti biasa nanti Pak Jose selaku Kabiro organisasi akan mengatur bersama dengan tim terkait agar setiap hari di NTT Mart dan Dapur Probomarata tetap ada ASN juga yang kita atur secara bergiliran untuk bisa mengunjungi, melihat, termasuk juga bisa membeli dan juga mengajak seluruh tamu dari mana saja ya. Kalau ada tamu dari Jakarta, tamu dari luar negeri, tamu dari tingkat-tingkat 2 se-NTT, jangan lupa ajak mereka juga untuk melihat NTT Mart dan Dapur Probomarata. Karena ini akan menjadi contoh untuk kita bangun bersama dengan tingkat 2 se-NTT di masing-masing tingkat 2. Beberapa kabupaten sudah komitmen untuk segera membuat ini di daerahnya masing-masing, sehingga sekali lagi kita mendorong agar pertumbuhan ekonomi NTT khususnya dari one village one product menjadi sekarang lebih spesifik lagi one community one product bisa kita hasilkan dengan baik untuk kemudian menambah pendapatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan sebagai penutup, kita sebentar lagi juga akan menyelenggarakan Tour de NTT, rencananya tanggal 10 September, startnya dari sini, dari halaman kantor gubernur ini. Semoga situasi nasional terkendali dengan kemarin kita sudah dengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan para pimpinan partai politik, kemudian juga pimpinan DPR RI, MPR dan DPD. Beliau sudah menegaskan bahwa ke depan ini penanganan terhadap berbagai agenda atau berbagai demonstrasi akan dilakukan dengan lebih tegas dan terukur. Itu artinya tidak ada lagi pembiaran terhadap terjadinya potensi kerusuhan yang terjadi. Pesan Pak Prabowo sangat jelas, jaga fasilitas publik, jaga objek-objek yang vital bagi negara ini, bagi pemerintah daerah, dan juga tidak boleh ada demonstrasi yang memasuki wilayah pribadi orang per orang. Ya, jadi pesan Presiden sangat jelas, sehingga dengan suasana yang mudah-mudahan ke depan makin terkendali di nasional, juga di NTT kita jaga dengan baik. Penyelenggaraan dari Tour de NTT bisa kita buat dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Sejauh ini sudah belasan negara yang akan ikut acara ini. Semua panitia di provinsi tingkat NTT terus bekerja, juga yang dari pusat, dan kami harapkan semoga kegiatan ini menjadi salah satu event internasional pasca kondisi yang kita terjadi hari ini di seluruh Indonesia. Dan ini memberi pesan bahwa NTT dengan segala keterbatasan yang orang berikan pada daerah ini, tapi kita dari Nusa Tenggara Timur selalu memberikan pesan dan juga kegiatan positif bagi Republik dari provinsi kita tercinta ini. Semoga semua berjalan dengan lancar agar kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat se-NTT, juga bagi Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam sehat, salam bahagia, dan salam perdamaian buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Direktur Upacara. Siap! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selesaikan, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! 3! Gerak!
Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Bubar, jangan. Tunggu. Belum. Ya, ada tambahan. Pertama, kita anggap ini situasi siaga 1. Jadi kalau tidak penting-penting banget, semuanya standby di kantor. Jelas semua? Yang kedua, semua punya HP, semua punya medsos. Kita counter, kita serang balik semua provokator yang mengajak untuk demo. Ya, kita ini 4.000. Kalau semuanya aktif, ini memberikan dampak yang luar biasa. Jadi ada provokator, kita lihat ada di medsos, ada kan? Yang bilang, ayo kita kumpul jam sekian, kita melaksanakan apalah demo lah segala macam. Nah, saya minta kita semua counter itu, kita serang balik ya dengan komentar-komentar yang mengutuk ya, mengutuk, jangan membuat NTT kacau, rusak, jangan ikut-ikutan daerah lain. Kita punya identitas sendiri, kita punya jati diri sendiri, kita jaga NTT untuk pembangunan ya. Karena kalau ada tindakan-tindakan anarkis, destruktif, ini akan merugikan kita sendiri ya. Silakan demo, unjuk rasa, damai, tapi jangan ada niat-niat untuk merusak. Nah, ini semuanya saya minta kita semua ikut berperan untuk menggagalkan niat-niat jahat daripada orang luar. Tadi Pak Gub sudah bilang, sudah ada yang tertangkap atau melapor bahwa dia dikasih uang untuk membuat kerusuhan. Bukan demo, membuat kerusuhan, yang penting rusuh. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Terima kasih tadi malam yang sudah hadir mengikuti doa lintas iman dan deklarasi damai. Walaupun tidak semua, tapi kita maklumi karena memang pemberitahuan juga itu mendadak. Tapi lain kali saya minta supaya semuanya hadir, tunjukkan solidaritas di antara kita.